Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi hari ini adalah tentang pembelahan sel. Pembelahan sel, di sini kalian tahu bahwa yang namanya sel adalah bagian terkecil dari struktur organisasi kehidupan. Nah, topik pembahasannya adalah reproduksi sel, kemudian gametogenesis pada hewan, gametogenesis pada tumbuhan. Kita mulai dengan yang reproduksi sel. Gimana ya caranya? Nah, caranya adalah kita lihat di sini gambarnya. Sel dari satu membelah akhirnya menjadi dua sel menjadi 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Bagaimana proses pembelahan sel? Ada beberapa macam. Pembelahan sel ada yang amitosis, ada yang mitosis, ada yang meiosis. Nah, perbedaannya kita lihat di sini. Untuk amitosis, selnya membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Disebut juga dengan pembelahan biner. Terjadinya pada sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat kromosom melekat pada membran plasma, bagian DNA kromosom mulai replikasi, sel siap membelah, kemudian terbentuk membran plasma, dan terbentuklah dua sel anak. Yang berikutnya adalah mitosis. Nah, untuk mitosis ini terjadinya pada sel somatis atau sel tubuh. Kemudian menghasilkan dua sel anak, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak, dan merupakan bagian dari siklus sel. Nah, kalian harus tahu siklus selnya dulu ya. Siklus sel di sini terdiri dari fase interfase, yaitu fase G1, fase 5, dan fase G2. Kemudian ada fase mitosis yang terdiri dari profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, untuk fase interfase di sini ada fase G1, ada fase S, dan fase G2. Kalian bisa lihat pada gambar berikut. Nah, fase-fase mitosis di sini ada yang disebut dengan profase. Benang kromatinnya mulai memendek, kemudian membran nukleus mulai menghilang. Nah, prometafase, membran nukleusnya terbelah. Kemudian kromatid dari setiap kromosom memiliki kinetekor yang terletak pada sentromer. Kemudian mikrotubul akan melekat pada kinetor kromosom. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah fase-fase mitosis yang metafase. Nah, untuk metafase kalian bisa lihat di sini bagian dari kromatinnya berada di tengah. Di tengah bidang ekuator, kemudian kalian bisa perhatikan mikrotubulannya berada pada ujung-ujung kutub. Kemudian kalau pada fase anafase di sini kromatidnya mulai lepas ya. Lepas, terpisah. Yang dua kromatid menuju ke kutub yang satunya, kemudian dua kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kalian harus ingat-ingat dengan gambarnya. Nah, kemudian fase-fase mitosis yang terakhir adalah telofase. Untuk telofase di sini sudah terlihat jelas adanya proses pembelahan sel dari satu menjadi dua ya. Dan kembali lagi kepada bentuk sel yang siap melakukan pembelahan. Nah, untuk yang meiosis di sini terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda. Dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Nah, fase-fase meiosis ada meiosis 1, ada meiosis 2. Jadi mengalami proses pembelahan dua kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, ini bedanya dengan mitosis. Kalau mitosis hanya satu, tapi kalau meiosis ada dua kali pembelahan. Kemudian fase-fase meiosis 1 di sini profase satunya ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis ya. Nah, terjadinya proses pindah silang yaitu pada pakiten. Nah, pindah silang sekali lagi pada meiosis 1 dan pada fase pakiten. Kemudian fase-fase meiosis 1 ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian fase-fase meiosis 2 di sini ada profase 2, ada metafase 2. Kalian bisa perhatikan benang kromatinnya berubah menjadi kromosom nih pada profase 2. Nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Nah, ini adalah anafase 2 dan telofase 2. Di sini kalian bisa lihat bahwa selnya sudah mulai terpisah ya.
Kromatip berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian berubah menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat kilendong mulai menghilang. Nah, selesailah fase 2. Nah, tabel pembedanya antara mitosis dan meiosis bisa kalian lihat pada gambar ini. Kemudian gametogenesis pada hewan, di sini ada yang disebut dengan spermatogenesis, yaitu menghasilkan sperma, sedangkan oogenesis adalah proses untuk menghasilkan ovum. Nah, spermatogenesis bisa kalian lihat pada gambar ini, dan di sini ada keterangannya. Dimulai dengan spermatogonium yang mengalami mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, kemudian mengalami meiosis 1, ada spermatosit sekunder, dan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Dan 4 spermatid ini nantinya akan berubah menjadi spermatozoa yang siap membuahi ovum. Kemudian oogenesis adalah proses untuk menghasilkan ovum. Dimulai dengan oogonium mengalami mitosis menghasilkan oosit primer, kemudian mengalami meiosis 1, oosit sekunder, kemudian meiosis 2 menghasilkan badan polar 1 dan ootid, dan terakhir kita lihat di sini ootid berubah menjadi ovum. Kemudian badan polar 1 berdiferensiasi menjadi badan polar 1 yang akhirnya mati, dan yang hidup hanya 1 ovum. Jadi sekali lagi, spermatogenesis menghasilkan 4 sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan 1 ovum. Nah, ini tabel pembedanya spermatogenesis dan oogenesis bisa kalian baca. Nah, gametogenesis pada tumbuhan, di sini ada mikrosporogenesis dan ada megasporogenesis. Nah, untuk mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan yang terjadi di dalam kepala sari. Sedangkan kalau mikrosporogenesis adalah mikrospora akan mengalami pembulian meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Nah, untuk megasporogenesis terjadinya pada sel kelamin betina, menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Nah, perbedaannya kita lihat di sini, bisa kalian baca mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Untuk mikrosporogenesis terjadi di kepala sari, megasporogenesis terjadi di bakal buah atau karium. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyogenesis menghasilkan 4 sel induk pada meiosis 2. Hasil akhirnya berupa bulu serbuk sari dengan 3 inti. Sedangkan pada megasporogenesis mengalami 3 kali karyogenesis menghasilkan 3 sel hidup dan 3 lainnya mengalami degenerasi. Hasil akhir berupa kantong embrio yang terdiri dari 8 inti. Nah, untuk latihannya bisa kalian lihat di sini soalnya. Dan jawabannya adalah ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.